Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini sama ceritanya seperti di La Puspita. Dia menjadi korban penipuan travel buat umroh, ibadah umroh. Oh, kayak bintang tamu kita waktu itu ya. Sama dengan orang yang sama. Orang yang sama. Terduga pelakunya orang yang sama. Makanya kita pengen dengar ceritanya seperti apa. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia seorang pedangdut yang tersandung kasus penipuan, ada Kamil Zain. Semuanya. Dia lagi sedih, ceritanya lagi sedih ini dia. Lagi sedih. Jangan lucu. Tapi bener Marcel ya, semuanya harus harus salamin semuanya. Ini korban udah salaman sama produser ya, salaman. Udah nggak usah ngapain lu. Puasa loh. Dosa lo. Jangan ngerjain loh. Ini korban kasus Kamil, penipuan terima kasih. Sampai bertemu lagi. Ya, terima kasih ya. Udah hadir di Kita sini. ketemu minggu depan ya. Lagi karena kasus penipuan. Kamil, kita prihatin ya apa yang terjadi sama kamu. Kayak nggak prihatin dari tadi deh. Enggak. Ini kita mulai serius. Kita mulai serius ya. Iya, makasih. Ini kayak korban, kayak saya tersangka Pak kalau begitu. Ini kasusnya sama kayak di La Puspita ya. Betul. Jadi korban penipuan travel umroh ya. Travel umroh. Terduga pelakunya juga pernah bekerja di dunia hiburan ya. Benar. Oke, kita di sini prihatin dan kami semua mengucapkan terima kasih Terima banyak kasih kamu udah sudah hadir. menyempatkan waktunya datang. Kita mau kasih lihat dulu cerita singkatnya. Kamil Zain diduga tersandung kasus penipuan travel umroh. Ini dia. Silakan. Kronologisnya itu gimana sih Mas Kamil? Kronologisnya Dan itu tahun kapan ini? kalau berawalnya itu dari tahun 2019. 2019. Jadi awalnya itu sebenarnya aku nyanyi di salah satu acara pemerintahan. Salah satu sponsornya itu adalah Bang A ini. Nah, Bang A itu nanya, semua ditanyain sih, ada beberapa artis waktu itu, mau dibayar honor, uang, berupa uang atau umroh waktu itu. Karena saya pikir kalau nyanyi waktu itu alhamdulillah ya kerjaannya, jadi ngambil umroh aja gitu. Terus saya bilang berangkatnya kapan, saya mau daftar sekaligus sama Umi sekaligus. Jadi untuk Umi saya nambah lagi. Setelah itu mulai tuh kita dijadwalin kalau nggak salah bulan 3 di tahun 2020. Tetapi 2020 kan kita pandemi ya, musibah. Saya lama tuh nggak nanya-nanya, akhirnya 2022 saya update lagi. Karena baru begitu mendengar ke Tanah Suci itu udah mulai orang haji dan umroh. 2022, 2023, akhirnya 2024 saya dapat jadwal pada tanggal 1 Agustus. Saya bawa Umi tuh ke sini di bulan dari Juli. Kita meningitis, itu udah 2 kali meningitis dari periode 2019. Dibawa ke Jakarta. Emang Umi kamu dari mana sih? Di Aceh. Oh, oke. Ya, keluarga di Aceh. Lalu Mas Kamil? Setelah itu kita meningitis, beli perlengkapan segala macam. Aku nanya, Bang kok nggak ada koper atau nggak dimasukin ke grup? Biasa kan kalau kita mau umroh ada grup gitu. Udah sampai meningitis tuh ya? Iya, udah. Ya Allah, udah persiapan semuanya. Nah terus dibilang visanya belum keluar yang untuk Mesir katanya gitu. Aku bilang, maaf Bang, aku kan nggak awam juga tentang travel, jadi tahulah proses untuk visa gitu. Sini aku yang ngurus deh, aku bilangin gitu. Oh enggak, ini udah diurus semuanya. Akhirnya berganti tanggal, berpindah sampai berganti tahun ke 2025. Nggak jadi berangkat, aku bilang gini, ya udah gini, balikin aja uangnya deh, biar aku travel yang lain aja. Dibalikin tuh, sampai sekarang sebenarnya si Bang Acanya masih kooperatif, dia masih nyicil 2 juta seperti itu. Nah, kenapa mobilnya sampai ke Bang Aca? Ya, jadi sebentar ya. Jadi Bang A ini akhirnya mencoba untuk menyicil uang kamu 2 juta. 2 juta. Lantas ada pemberitaan, mobil kamu kasih ke inisial A ini. Kenapa kamu kasih? Waktu itu padahal dia sudah merugikan kamu. Betul. Jadi dalam kenapa tidak terfikirkan sampai panjang? Karena waktu itu menanti umroh itu kan udah lama banget ya. Lama banget ketika dia bilang, ya udah Kamil, gua balikin deh uang lu sekaligus, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak aku pinjam mobil kamu selama 1 minggu jadi mobil itu dipinjam 27 Januari sampai perjanjiannya kita itu ada perjanjian tanggal 3 Februari 2025. Nah, untuk apa katanya mobilnya? Dia bilang aku lagi ada proyek besar dan uang kamu akan cair berikutnya. Malam itu aku mikir gini, aku cuman ada keponakan tuh di sekeliling. Aku cuma nanya, gimana ya ini penipuan. Tapi kalau dibalikin kita bisa umroh sama Umi dalam bulan puasa ini. Aku cuma kepikirannya cuma umroh. Terus mikirnya gini,
singkatnya aku mikir gini, ketika aku mempermudah urusan dia, makanya uang aku juga dibalikin begitu. Jadi kamu kasih mobil kamu? Ngasih dengan perjanjian. Perjanjian 3 Februari. Sudah 3 lewatlah 3 Februari. Februari, lantas alasan dia apa? Ketika saya nanya, mana mobil saya bang? Bilang gitu. Terus dia bilang gini, oh ini Kemil, mulai alasan-alasan yang sebenarnya hampir nggak masuk akal. Pas aku ngeliat tiba-tiba Teh Della apa tuh bikin konferensi pers ya gitu. Terus aku ngeliat mulai curiga apa mobil aku, karena orang yang sama kan waktu itu sempat ke pagi-pagi ambiar juga kalau nggak salah. Jadi oh ini orang yang sama, aku desak dia dan ternyata dia mengaku iya sama Della. Mulai aku komunikasi dengan Teh Della, aku komunikasi. Oh sorry, maksudnya mobilnya itu dikasih ke Teh Della? Iya, sebagai jaminan. Kalau tidak salah ada beberapa mobil lainnya yang dipegang sama Teh Della juga. Sama Bang Arman ya. Oke, jadi kamu kasih mobil kamu ke A ini berharap bahwa uang kamu dikembalikan. Dikembalikan. Oke, 3 Februari harusnya mobil kamu dikembalikan, uang umroh kamu dikembalikan. Iya. Tapi malah mobil kamu dikasih ke Della Puspita. Menurut pengakuan Bang Aca. Pengakuan inisial A tersebut. Dan Kak Della juga nggak tahu bahwa itu mobil kamu ya? Nggak tahu. Menurut pengakuan Della Puspita, mobil tersebut diserahkan oleh A ke Della Puspita. Alasannya adalah karena sebagai ganti rugi. Bukan ganti rugi, sebagai jaminan bahwa dia akan membayar. Nanti kalau udah membayar, kalau nggak salah ya, kalau dia sudah membayar, baru nanti mobil-mobil itu akan dikembalikan. Jadi sebagai jaminan dari jaminan orang lain. Iya. Sebenarnya gini, kalau ditanyain kenapa, pusing ya. Kalau ditanyain kenapa. Nggak pusing, kemarin, saya malah pusing kenapa kamu percaya sama dia. ya, Untuk kedua kalinya. Untuk kedua kali, jadi gini, mungkin orang nggak tahu rasanya gimana pingin segera umroh bersama orang tua. Paham. Harapan. Umi itu sampai bilang yang membuat saya nyes banget itu di hati, kata Umi, sampai nggak ya umur saya ke tanah suci lagi gitu. Jadi saya buru-buru, saya udah nggak mikir lagi gimana caranya. Sebenarnya kalau saya mau umroh sendiri juga sebenarnya ada yang mau endorse juga segala macam sebelum-sebelumnya. Cuman saya bilang gimana perasaan Umi saya yang udah kita menanti dari 2019 seperti itu. Makanya begitu ada harapan kalau kamu kasih mobil kamu nanti uang sekaligus saya kembalikan. Saya pikir itu menjadi ya benar-benar, karena saya nggak nyangka aja ada jahat itu kirain di film doang. Kamu akhirnya ngobrol sama Della Puspita nggak? Kamu bilang bahwa itu tuh mobil saya sebenarnya. Ngobrol. Lalu Della bilangnya apa? Waktu coba kontak Teh Della, terkait mobil, cuman Teh Della bilang ngobrol sama bojoku aja. Aku teleponan sama Bang Arman waktu itu, Bang Arman bilang, oke Kamil, mobil kalau itu benar mobil kamu dengan plat segala macam disebutkan, itu benar adanya sama kami dan mobil kamu aman ketika itu. Akan dikembalikan atau? Dia tidak mengembalikan kalau aku belum melapor katanya. Jadi harus lapor dulu? Jadi harus lapor dulu. Supaya ditarik ke ranah hukum gitu maksudnya? Iya. Oke, kita mau lihat artikel yang satu ini. Kemil Zain layangkan somasi terbuka untuk Della Puspita soal dugaan penipuan. Oke, lantas kenapa somasinya ini ke Della Puspita juga? Tapi untuk Dilayangkan inisial ke Kak A, Della. kamu somasi juga kan? Semua. Siapa aja yang kamu somasi? Yang A, kemudian Bang Arman, suami Teh Della sama Teh Della. Kenapa kok bisa kena Teh Della sama Bang Arman? Sebenarnya gini, satu, mobil aku itu kan dipegang sama Teh Della. Sampai pada tanggal 22 Februari kemarin, aku dapat kabar dari si Mama Isda. Kemil, coba kamu tanyakan, karena sorry aku jadi sebut bawa nama Mama Isda ya. Karena Mama Isda ini mencoba menengahi, menelpon Bang Arman juga. Itu anak gue, lu balikin deh mobilnya. Dia kan sama-sama korban sama lu gitu. Terus, cuman Bang Armannya masih kekeh ya, belum mau mengembalikan. Terus, aku coba hubungin Bang Arman lagi, kata Bang Arman sebelum, kalau lu mau lapor nanti gue balikin. Tapi untuk melapor itu karena mobil aku kan masih proses leasing ya. Jadi kan butuh kayak bukti kepemilikan segala macamnya. Dan waktu itu aku ada kerjaan juga di luar, menunggu-nunggu waktu itu. Nah, tiba-tiba tanggal 22 Februari, si Mama bilangin, mobil kamu udah dibalikin tuh. Mobil kamu dan mobil lainnya sudah dibalikin ke Aca. Buruan lu telepon Aca. Pas aku telepon Bang Aca, halo, aku bilang itu, Bang, dia langsung motong, Kemil mohon maaf, uang kamu belum bisa aku kirim ya. Aku lagi ngumpulin duit biar bisa bayar uang Della, supaya bisa nebus mobil kamu. Aku langsung kaget, karena kok bahas mobil lagi sebentar. Aku langsung nodong,
katanya mobil aku udah dibalikin. Kok sekarang dari tarik ulur nerima nggak sih? Aku bilang, kalau mana buktinya? Oh, si Bang Acanya bilang gini, kalau memang sudah dikembalikan ke aku mana buktinya? Begitu. Oke. Sampai sekarang masih bisa komunikasi nggak dengan Bang Aca itu sendiri? Kalau dia kooperatif sampai tadi malam pun kita baru meeting karena tindak lanjut dari somasi ini ya. Iya. Yang paling kooperatif itu dia. Oke, baik. Tindak lanjut dari somasi ini akhirnya akan ada pemanggilan? Ada. Jadi somasi kemarin berisi bahwa kita pingin duduk bareng nih. Pingin cari tahu mobil aku tuh di mana. Tapi yang ada itikat baik sejauh ini cuman Bang Aca ini. Kalau tadi lama Bang Arman belum ada sampai detik ini menghubungi. Kamu masih bilang A ini ada itikat baik? Iya, karena itikat baiknya begini. Dia nggak pergi. Tidak pergi, cicilan bahkan setahu aku ke Tedela pun dia masih membayar terus. Cuman tanggal-tanggalnya saya nggak tahu. Walaupun mobil kamu nggak di tangan kamu? Karena menurut aku gini, walaupun ini mengkerucut dengan satu kasus, tetapi ini dua hal yang berbeda menurut aku. Ketika hutang dia masih membayar sampai sekarang. Menurut aku ya itikat baik juga ya dari, karena nggak kabur juga gitu. Tapi untuk mobil, ya itu dia. Tetap sebenarnya gini, penjahat utama kalau menurut saya itu ya Bang A ini. Tapi karena memang dia kooperatif, mau diajak ke polisi pun dia mau, ke media pun istilahnya dia mau. Menurut aku dia sangat membantu dalam proses ini juga gitu. Tapi kan memberikan masalah ke orang lain gitu. Apakah pernah tanya nggak ada masalah apa sih kok sampai membuat masalah ke orang lain? Dia cuma bikin repot orang lain kan gitu. Iya, kita semalam sempat nodong juga bersama kuasa hukum juga. Nodong dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Maksudnya kenapa seperti ini? Kenapa kamu melibatkan Kemil dan yang lain-lain, bahkan mobil rental yang lain? Dia cuma bilang ada desakan. Cuman seperti apa nanti aku nggak bisa bicara di sini. Makanya ke depan ini aku juga kaget juga sih. Maksudnya yang tadinya memang fokusnya ke si A ini, tapi kok hal besar terjadi di sisi lain gitu. Kemil, kita mau kasih lihat yang satu. Tak jadi berangkat umroh dengan ibunda tercinta, Kemil Zain sebut sudah gelar acara syukuran di Aceh. Udah bikin syukuran? Iya, kalau di Aceh itu aku rasa di Sumatera rata-rata begitu ya. Kalau memang mau pergi itu dibikin haul, tepung tawar. Di daerah lah ya. Panggilnya ibu, mama atau apa? Umi. Umi, terus Umi bilang apa? Kalau Umi itu, kalau aku dibilang lebih slow, Umi lebih slow lagi. Misal aku bilang, Umi kita lapor polisi. Jangan, doain aja. Gitu aja kalau Umi. Kalau kita rezeki, kita akan... Maksudnya ini, kalau umroh itu panggilan Allah ya. Maksudnya kalau memang rezeki, suatu saat kita akan ke sana. Kalau memang enggak, ya sudah. Kalau Umi gitu aja. Umi tahu kalau mobil kamu... Tahu. Lalu lintas, Umi bilang apa? Astagfirullahaladzim, kok kena dengan orang yang sama lagi, kata Umi. Mau bilang apa sama Umi? Umi kebetulan lagi di pesantren. Umi semoga kita bisa umur panjang, sehat, dan kita bisa umroh bareng seperti niat kita bersama-sama. Insya Allah Allah kasih waktu dan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau sudah membuat beban dengan kejadian-kejadian ini yang seharusnya Umi tinggal duduk manis dan menikmati hidup di sisa hari tuanya. Jangan bilang maaf karena beban, karena kamu bukanlah beban. Semoga dimudahkan, disegerakan dan dilancarkan. Kita akan balik saat lagi, tapi bagaimana?